Oke guys, kita ketemu lagi pada hari ini. Hari ini kita akan belajar suatu materi yang baru yaitu tentang adjektif. Apa sih adjektif itu? Oke, kalau dalam bahasa Indonesia, adjektif itu berarti kata sifat. Tapi dalam bahasa Inggris, pengertian dari sebuah kata sifat itu pengertiannya lebih jelas ya guys, lebih luas daripada yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena dalam adjektif itu menggambarkan atau menjelaskan sifat dari sebuah benda. Nah, kalau menggambarkan sebuah sifat dari sebuah benda, maka itu bisa termasuk apa? Memberikan informasi dari objek benda itu sendiri seperti ukuran, bentuk, umur, warna kulit, ataupun bahan ataupun asalnya dari mana. Jadi yang jelas adalah adjektif itu sifat yang menjelaskan sebuah sifat dari benda atau hal tertentu. Jadi nggak cuma benda aja, orang pun juga bisa. Jadi harus diingat ya guys, adjektif itu bukan hanya kata sifat ya, tapi kata sifat yang menjelaskan sebuah sifat dari hal tertentu. Oke, itu bisa termasuk benda, itu bisa termasuk orang ataupun yang lainnya. Oke, mungkin kita harus pelajari itu dulu satu. Kita harus tahu bahwa kata sifat dalam bahasa Inggris atau adjective itu pengertiannya lebih luas dibandingkan dalam bahasa Indonesia. Contoh, misalnya, it's a big chair. Itu adalah kursi yang besar. It's a round chair. Itu adalah kursi yang bundar. It's an old chair. Itu adalah kursi yang tua. It's a brown chair. Itu adalah kursi berwarna coklat. So we can see that in here, chair itu kan kata benda ya. Nah, kata sifatnya yang mana? Kata sifatnya itu big, karena big itu menjelaskan. Oke, menjelaskan nggak hanya sifatnya, tapi menjelaskan dari objek benda itu sendiri, yaitu apa? Chair. Bagaimana menjelaskannya? Bahwa ukurannya, size-nya, bahwa ukuran dari kursi itu besar. Oke, di kalimat yang kedua kita bisa lihat it's a round chair. Itu kursi bundar. Bendanya kursi, tapi kita menggambarkan bahwa bentuk dari kursi itu adalah bundar. Jadi kita bisa lihat di sini kata round ini menjelaskan dari objek itu sendiri bahwa bentuknya bundar. Maka round di sini itu adalah kata sifat. Oke, jadi kita harus tahu ya guys, pemahamannya adalah bahwa dalam bahasa Inggris kata sifat itu menjelaskan. Oke, menjelaskan dari sifat dari objeknya, itu bisa termasuk bentuk, ukuran, size, wangi-wangian ataupun yang lainnya, warna. Nah, itu bisa menjelaskan seperti hal itu. Nah, jadi dari contoh di atas saja kita udah bisa jelas. Oke, mengandung kata big sebagai adjective. It's a big chair. Big-nya itu adjective, chair-nya adalah noun. Jadi kursi itu sifatnya apa? Besar. Bentuknya apa? Besar. Jadi adjektif di sini menunjukkan informasi apa? Bentuk dari kursi tersebut. Oke, contoh adjektif dalam warna. Kita tahu dong warnanya, misalnya red, blue, yellow, green, orange, black and white and everything else. Contoh misalnya, the hat is red. Bendanya apa? Hat, topi. Warnanya apa? Merah. Jadi merah di sini itu termasuk sebagai adjektif ya guys. Oke. Blue. The sea is blue. Bendanya apa? Sea, laut. Laut itu biru. Di sini adjektifnya adalah blue. Warna biru. Karena apa? Menjelaskan dari objek itu sendiri bahwa warnanya adalah warna biru. Jadi blue di sini, warna di sini itu semuanya adalah adjektif. Nah, kita bisa lihat contoh adjektif yang lain tuh dalam quality atau dalam kualitas misalnya. Contoh kalimatnya adalah the flowers are beautiful flowers. The flowers are beautiful. Oke, kita bisa lihat bahwa kualitasnya apa? Kualitas dari bunga itu apa? Cantik, beautiful. Oke, bendanya adalah noun dan quality is beautiful. Jadi quality di sini adalah adjective. Oke, good. The suitcase is good. Oke, koper itu bagus. Oke, the suitcase is good. Kita bisa lihat suitcase, koper.
di sini adalah kata benda. Sementara good di sini itu menjelaskan sebagai adjektif, kata sifat. Bagaimana menerangkan objek bahwa koper itu dalam keadaan yang baik atau dalam keadaan yang bagus. Jadi harus diingat kembali bahwa pengertian dari kata adjektif itu nggak cuma kata sifat yang mencerminkan mungkin perilaku orang, tapi juga mencerminkan sebuah objek. Objek ini nggak hanya orang ya guys, tapi juga benda juga. Jadi sifat ini adjektif itu dalam bahasa Inggris menjelaskan lebih dalam lagi. Jadi nggak hanya cuma sifat perilaku manusia, tapi menjelaskan dari objek, warnanya, kualitasnya, bentuknya. Nah, itu seperti apa. Dan untuk orang, mungkin untuk nationality itu juga termasuk sebagai adjektif. Oke, sekarang kita akan bahas fungsi dari adjektif itu sendiri. Oke, secara garis besar, fungsi dari adjektif itu sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu sebagai subjective complement atau penjelas dari subjek. Contoh, his idea is brilliant. His idea is brilliant. Oke, his idea. Jadi penjelas dari subjek. Subjeknya apa? His. Adjektifnya adalah brilliant. Oke, menjelaskan dari subjek. Subjeknya apa? His. His ini mempunyai objek ide. Oke, ide di sini kata benda ya. Brilliant. Nah, brilliantnya ini yang termasuk sebagai adjektif. Dia menjelaskan subjeknya itu seperti apa. Yang kedua, fungsi sebagai adjektif dalam bahasa Inggris kedua sebagai objective complement atau penjelas dari objek. Contoh kalimat, let's make it possible. Yang ketiga, sebagai modifier of noun phrase atau penjelas dari noun phrase. Contoh, full-scale economic war. Yang keempat, fungsi adjektif dalam bahasa Inggris itu sebagai head of adjective phrase atau inti adjective phrase. Contoh misalnya completely new. Yang terakhir sebagai comparison degree atau perbandingan. Contoh, this version is better than previous one. Oke, itu adalah fungsinya. Kita akan bahas lagi fungsi-fungsi adjektif ini di sesi yang adjektif bagian part 2 ya guys. Ini kita hanya permulaan aja untuk pengenalan tentang adjektif itu sendiri. Oke, kita udah tahu fungsinya, kita udah tahu pengertian dari adjektif itu seperti apa. Nah, bagaimana penggunaannya adjektif itu sendiri dalam sebuah kalimat? Oke, penggunaan adjektif dalam semua kalimat itu biasanya selalu menerangkan kata benda yang ada di depannya. Nah, kata benda di sini bisa dalam bentuk tunggal maupun dalam bentuk jamak. Jadi kata sifat juga tidak mengalami perubahan kecuali to be dan kata bendanya, yaitu disesuaikan dengan bentuk tunggal dan jamak. Contoh, she is a clever student. Oke, she is a clever student. Artinya dia adalah murid yang pintar. Kita bisa lihat di sini a clever. Jadi dia ada tambahan to be apa? A. Sifatnya adalah clever. Di sini kita bisa melihat a clever, berarti muridnya adalah tunggal ya guys. Student clever. Oke. Risma and Audra are creative girl. Kita bisa melihat bahwa ini adalah bentuk jamak, yaitu Risma dan Audra adalah gadis yang kreatif. To be-nya apa? Are. Di sini kita bisa melihat. Dan kata sifatnya adalah kreatif. Oke. Yang kedua, apabila ada dua adjektif atau lebih sebelum kata benda, maka kedua adjektif itu diletakkan secara berurutan. Jadi kalau ada dua kata sifat dalam satu kalimat dan diletakkan sebelum kata benda, oke, itu diletakkan secara berurutan ya guys. Contoh, a funny short story. Oke, kata bendanya mana? Story atau cerita. Nah, adjektifnya adalah funny and short. Oke. A pretty blonde girl. A pretty blonde girl. Oke, kita bisa melihat di sini kata bendanya adalah girl. Oke, anak perempuan. Pretty and blonde. Oke.
Jadi harus diingat kalau misalnya lebih dari dua kata sifat, satu atau dua kata sifat, maka itu diletakkan secara berurutan. Namun, kalau terdapat dua atau lebih kata sifat yang menunjukkan warna ya guys. Jadi ada dua atau lebih dari dua kata sifat yang menunjukkan warna, keduanya harus dipisah dengan kata and di antara adjektif itu. Kalau misalnya dua, contohnya a black and red t-shirt. Oke, kaos hitam dan merah. Oke, kaos berwarna hitam dan merah. Tiga warna, misalnya contoh. A black, red, and white shirt. Oke, sebuah baju berwarna hitam, merah, dan putih. Jadi kata N-nya kalau dua di tengah-tengah, tapi kalau lebih dari dua diletakkan di akhir warnanya, di antara dua kata di akhir warnanya. Oke, memohon atau menyuruh dengan kata sifat. Kita lihat penggunaannya. Kalau misalnya kata sifat sebagai kalimat perintah, kita cukup dengan menambahkan be tanpa menggunakan pokok kalimatnya. Dan kalau be ditempatkan di sebelum kata sifat, artinya lah. Lah. Contoh misalnya, be diligent, artinya rajinlah. Be patient, sabarlah. Be punctual, tepat waktulah. Melarang dengan kata sifat. Oke, selain digunakan dalam kalimat perintah, adjektif juga bisa digunakan dalam kalimat larangan tanpa menggunakan pokok kalimat. Cukup dengan mengatakan don't be sebelum kata sifat tersebut yang artinya janganlah. Kalau be berarti itu lah, nah don't be berarti janganlah. Contoh, don't be cruel, janganlah kejam. Don't be afraid, janganlah takut. Don't be sad, janganlah sedih. Nah, apabila dalam kalimat itu terdapat kata benda atau kata ganti seperti grandmother, wife, daughter, children, and the other, maka be itu berarti menjadi. Jadi be itu bukanlah tapi menjadi. Contoh, be a responsible person, artinya jadilah orang yang bertanggung jawab. Be a loyal friend, jadilah teman yang setia. Oke, be di sini bukanlah tapi menjadi. Atau jadilah. Oke, mungkin kalau kalian masih kurang paham, kalian kalau ada pertanyaan, masih kurang jelas dengan penjelasan yang saya jelaskan pada hari ini, materi hari ini, kalian bisa berikan kolom pertanyaan kalian di kolom komentar, ataupun kalian bisa DM saya di WhatsApp maupun di Instagram dengan link yang tersedia di bawah. Oke, kita ketemu lagi di materi yang selanjutnya.